Anissa Dwi Ramawati. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Caca. Nah, aku merupakan mahasiswi aktif semester 5 di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas tentang growth mindset untuk memenuhi tugas akademik BK Belajar. Jadi, simak video ini ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk materi, sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih merasa kayak gagal mungkin atau malu dalam hal akademik? Nah, perlu dipahami teman-teman bahwasanya ciri-ciri tersebut walaupun terlihat sepele, tapi itu merupakan salah satu ciri-ciri dari kurang percaya dalam hal akademik. Jadi, untuk solusinya kita akan membahas dalam video kali ini. Jadi, tetap disimak ya teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu bahwasanya rasa kurang percaya diri dalam hal akademik yang teman-teman rasakan itu hanya ada di mindset teman-teman sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu mindset? Mungkin secara singkatnya, mindset merupakan keyakinan atau asumsi atau cara berpikir teman-teman yang menentukan bagaimana seseorang melihat dunia atau dirinya sendiri. Mungkin lebih singkatnya, mindset itu bisa diartikan sebagai pola pikir. Nah, teman-teman pasti tahu kan bahwasanya setiap orang itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah, begitupun dengan keyakinan teman-teman nih. Ketika teman-teman masih sering nih kayak kurang percaya diri atau minder dalam hal akademik, nah itu semua tergantung dengan mindset yang teman-teman miliki. Mungkin mindset teman-teman itu masih dalam mindset yang negatif saja nih sama diri teman-teman. Belum ada dorongan untuk memiliki mindset positif. Teman-teman sadar nggak sih tadi aku sempat bilang pola pikir yang positif atau pola pikir yang negatif. Nah, teman-teman harus mengerti istilah yang namanya growth mindset dan fixed mindset. Sebenarnya apa itu ya? Fixed mindset, growth mindset. Yuk kita pelajari bersama. Perlu dipahami bahwasanya growth mindset ini merupakan pola pikir yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan itu selalu dapat dikembangkan. Sedangkan untuk fixed mindset sendiri merupakan pola pikir di mana mereka memiliki pemikiran bahwasanya pemahaman atau kemampuan individu itu akan menetap di itu saja. Misalnya nih, kok aku nilai matematikanya aku hanya segini sih, sedangkan bahasa Inggrisku bagus gitu. Nah, untuk pola fixed mindset sendiri memiliki pemikiran bahwasanya kita memang tidak berbakat di bidang matematika. Dan bagaimanapun caranya kita tidak akan pernah bisa karena memang bukan bidangnya kita. Sedangkan untuk bahasa Inggris sendiri kita memiliki kemampuan yang lebih. Jadi untuk pola pikir fixed mindset sebaiknya kita akan terus mengembangkan bahasa Inggris kita, kemampuan bahasa Inggris. Namun kita memiliki kepercayaan bahwasanya kita memang tidak bisa matematika. Berbeda dengan pola pikir growth mindset, di mana mereka memiliki pemikiran bahwasanya ketika teman-teman ini misal seperti tadi tidak bisa matematika. Nah, dengan pola pikir growth mindset ini, teman-teman akan terus memperbaiki, terus berkembang, terus belajar, maka teman-teman akan dapat memiliki nilai yang baik akhirnya esok untuk nilai matematika teman-teman sendiri. Yuk, sebelum kita lebih lanjut lagi mengenai growth mindset dan fixed mindset, kita perlu nih lihat ciri-ciri dari individu yang memiliki growth mindset ataupun yang memiliki fixed mindset. Oke, yang pertama yang perlu dilihat dari diri teman-teman, apakah diri teman-teman ini memiliki kemampuan untuk bisa berkembang atau memiliki kemampuan itu hanya stuck di situ-situ saja. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman, karena jika teman-teman memiliki pola pikir yang selalu berkembang atau teman-teman yakin bahwasanya diri teman-teman ini selalu bisa berkembang, itu tandanya teman-teman itu memiliki ciri growth mindset yang pertama. Atau sebaliknya nih, kalau teman-teman merasa oh mungkin kemampuanku hanya di situ-situ saja nih. Nah, itu perlu diperhatikan dan perlu waspada, karena artinya teman-teman ini masih memiliki fixed mindset dalam mindsetnya teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu, untuk teman-teman yang memiliki pola pikir growth mindset, teman-teman
memiliki rasa yang besar untuk selalu belajar dari kesalahan, belajar dari segala lingkungan yang ada. Teman-teman akan melihat sekecil apapun itu untuk kesempatan belajar. Sedangkan kalau fixed mindset sendiri, mereka ini selalu takut gagal. Jadi mereka akan selalu di zona nyamannya mereka sendiri. Mereka tidak melihat suatu hal itu untuk mereka belajar, karena mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Jadi mereka tidak memiliki keinginan atau mungkin memiliki hanya saja dorongan mereka untuk belajar itu hanya sedikit. Nah, kita masuk poin yang ketiga. Untuk teman-teman yang memiliki growth mindset, biasanya lebih suka tantangan. Setiap tantangan itu akan mereka hadapi. Ketika mereka memiliki tantangan, mereka akan selalu berpikir, bagaimana ya saya dapat melewati tantangan ini. Biasanya mereka malah menyukai ketika mereka mendapatkan tantangan baru. Mereka selalu berpikir, oh bagaimana ya saya untuk menyelesaikan segala tantangan ini. Jadi ketika mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, bukan berarti mereka menyerah, tapi mereka malah lebih menyukai, oh bagaimanapun caranya aku harus menyelesaikan tantangan ini. Berbeda dengan teman-teman yang masih memiliki fixed mindset. Karena biasanya teman-teman yang masih memiliki fixed mindset ini akan menyerah ketika mendapatkan tantangan. Ketika mendapatkan tantangan yang sulit sedikit, ibaratnya saja ketika teman-teman nih sudah berada di zona nyamannya teman-teman kayak ngerasa sudah nyaman, oh hidupku lagi enak ini, mungkin hidupku lagi di atas gitu. Tapi teman-teman lupa ketika teman-teman akan beranjak satu langkah ke depan, teman-teman akan menghadapi tantangan baru. Dan untuk teman-teman yang memiliki fixed mindset di sini, teman-teman merasa gagal, merasa itu bukan dunianya teman-teman, merasa bahwasanya teman-teman seharusnya memang cukup di zona nyaman itu saja, merasa bahwa zona-zona yang di luar itu bukan zonanya teman-teman. Jadi teman-teman malah merasa, oh mungkin aku salah tempat kok, itu bukan tempatku gitu, karena tempatku di sini. Nah itu yang perlu diwaspadai ya teman-teman, karena pola pikir yang seperti itu, yang selalu menetap di zona nyaman, merupakan ciri terbesar dari pemikiran yang masih dalam pemikiran fixed mindset. Oke, untuk yang terakhir, poin yang keempat. Nah, untuk yang terakhir ini sebenarnya sempat aku singgung nih di poin yang ketiga tadi, bahwasanya teman-teman yang memiliki growth mindset di sini, teman-teman ini akan selalu mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahannya teman-teman. Wah, mereka tidak pernah merasa menyerah ataupun gagal. Ketika mereka memiliki kesulitan, mereka akan terus mencari jalan-jalan baru atau plan A, plan B, plan C untuk menemukan pencapaiannya mereka sendiri. Nah, sedangkan untuk pemikiran fixed mindset sendiri, ya mereka akan mudah menyerah. Mereka akan merasa, oh itu berarti bukan untukku gitu loh. Ketika orang lain ada, kenapa harus aku? Nah, pasti teman-teman pernah kan memiliki pemikiran seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwasanya hal-hal sepele ternyata teman-teman ini masih berada di fixed mindset. Makanya ayo kita belajar bersama agar kita dapat memiliki growth mindset yang bagus untuk masa depan kita bersama. Nah, menurut teman-teman penting nggak kita untuk mengubah pola pikir kita dari yang negatif tadi atau kita sebut fixed mindset menjadi pola pikir yang positif atau growth mindset yang selalu berkembang? Kalau menurut aku pribadi sih ya teman-teman, hal itu tuh sangat penting. Kenapa penting? Nah, untuk beberapa poin ini coba teman-teman simak dengan baik-baik, biar teman-teman ini tahu nih apakah aku harus tetap berada selalu di fixed mindset atau teman-teman segera mengubah pola pikir teman-teman menuju growth mindset. Yang pertama yang perlu teman-teman pahami bahwasanya dengan growth mindset kita dapat membentuk ketangguhan yang ada di diri kita. Kalau teman-teman sadari bahwasanya tadi dari ciri-ciri tersebut yang pernah aku sebutkan, teman-teman akan melihat bahwasanya pola pikir yang fixed mindset ini masih selalu kurang percaya diri dan mudah menyerah ketika mereka menghadapi tantangan. Sedangkan untuk pola pikir growth mindset sendiri, mereka sangat nih menyukai tantangan. Segala tantangan mereka lalui
sampai mereka mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Nah, dari situ pun sudah terlihat ya teman-teman, ketangguhan mana nih yang lebih kuat antara teman-teman yang memiliki growth mindset atau teman-teman yang memiliki fixed mindset. Yang kedua, seberapa penting sih? Nah, perlu teman-teman pahami bahwasanya teman-teman yang memiliki pola pikir growth mindset biasanya akan membantu mereka dalam menghadapi tantangan. Nah, kayak tadi nih, kan kalau yang fixed mindset ini mudah menyerah. Ketika mereka mendapatkan tantangan, mereka akan, wah ini mungkin bukan duniaku, mungkin ini memang saya tidak ditakdirkan untuk di zona yang tersebut. Jadi mereka ya sudah merasa zonanya mereka cukup di itu-itu saja. Padahal untuk teman-teman yang memiliki pola pikir growth mindset sendiri, mereka akan menghadapi segala tantangannya. Ketika mereka merasa, oh saya sudah mampu nih di bidang ini, maka mereka akan mencoba hal yang baru. Mereka akan malah mencari tantangannya ini untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Nah, untuk poin yang ketiga ialah menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi. Bisa kita lihat bahwasanya teman-teman fixed mindset ini hanya stuck di situ saja, sedangkan growth mindset ini akan selalu memiliki pemikiran untuk selalu berkembang. Ketika saya hanya mendapatkan nilai B, maka teman-teman growth mindset ini akan selalu bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan nilai A. Sedangkan teman-teman fixed mindset ini merasa sudah cukup hanya memiliki nilai B saja. Karena memang menurut mereka ya sudah, kemampuan mereka hanya sampai di situ-situ saja. Oke, kita lanjut untuk poin yang keempat. Nah, di poin yang keempat ini, teman-teman yang memiliki pemikiran growth mindset, mereka akan lebih mengarahkan pada sikap yang positif. Nah, sikap yang positif yang seperti apa? Nah, perlu disadari bahwasanya secara tidak langsung, mindset ini akan mengubah pola pikir kita. Yang perlu teman-teman pahami bahwasanya sikap positif di sini itu bisa dilihat dari mereka yang mau berjuang, mereka yang tidak pernah menyerah, itu merupakan sikap positif yang tidak banyak orang memiliki. Sedangkan teman-teman fixed mindset tidak memiliki hal tersebut. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Nah, untuk poin yang terakhir ini, poin kelima, ini merupakan kunci dari materi kita. Nah, seberapa penting sih memiliki growth mindset? Perlu teman-teman pahami bahwasanya ketika teman-teman memiliki growth mindset ini, teman-teman akan dapat meningkatkan kepercayaan diri pada diri teman-teman sendiri. Tidak hanya hal akademik saja nih, malahan bisa jadi dalam hal kehidupan yang lainnya, teman-teman dapat lebih percaya diri ketika teman-teman memiliki pola pemikiran yang selalu berkembang. Karena teman-teman tadi perlu dipahami lagi bahwasanya ketika teman-teman yakin bahwasanya teman-teman dapat berkembang, maka teman-teman akan selalu nih menguji diri teman-teman sendiri untuk selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Berbeda dengan pola pikir yang stuck atau pola pikir fixed mindset yang hanya berpikir bahwasanya kemampuannya ini hanya di sini-sini saja, tidak untuk kedepannya lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman nih yang masih merasa kurang percaya diri dalam hal akademik, ayo coba kita perbaiki pola pikir kita dari yang tadinya fixed mindset menjadi growth mindset, agar kita dapat lebih mendorong diri kita untuk memiliki sifat positif, di mana kita percaya dengan diri kita sendiri bahwasanya diri kita ini selalu dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi penting banget ya teman-teman untuk kita memiliki pola pikir yang growth mindset. Jadi coba yuk kita cari solusinya, bagaimana caranya biar kita dapat mengubah dari pola pikir yang fixed mindset menjadi pola pikir yang growth mindset. Yuk kita pahami bersama-sama untuk beberapa poin ke depannya ya. Yang pertama ialah mengubah ucapan negatif menjadi ucapan positif untuk diri teman-teman sendiri. Misalnya nih, teman-teman lagi merasa gagal atau nilainya ini kurang memuaskan. Coba kita ubah cara berbicara kita pada diri kita sendiri. Biasanya nih yang sering terjadi kan teman-teman bakal menyalahkan diri teman-teman sendiri nih, kayak kamu nih kemarin kurang belajar, atau kamu kenapa harus mendapatkan hanya nilai segini saja, sedangkan sebenarnya bisa lebih tinggi lagi. Coba kita ubah menjadi kata-kata yang positif untuk diri kita sendiri.
Mungkin dikuatkan lagi diri teman-temannya. Oh nggak apa-apa, kalau sekarang ini nilainya ini masih 60, masih rendah. Yuk kita belajar bersama-sama agar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Atau mungkin bisa teman-teman terapkan di lain hal ketika teman-teman ini mungkin sedang berada di titik yang rendah. Jangan sedikit-sedikit mengatakan hal-hal negatif pada diri teman-teman sendiri, karena hal itu dapat berdampak pada mindset teman-teman sendiri. Nah, untuk poin yang kedua, teman-teman ini lebih baik fokus pada prosesnya, bukan fokus pada hasil. Kenapa sih Kak harus fokus pada proses? Karena ketika teman-teman lebih fokus pada proses, teman-teman akan lebih menghargai diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman akan menghargai setiap prosesnya teman-teman, ketika besok hasilnya kurang memuaskan atau hasilnya jauh dari perkiraan teman-teman, teman-teman tidak akan pernah menyalahkan diri teman-teman sendiri. Malah teman-teman dengan menghargai setiap proses atau setiap tahapan hingga mencapai tujuannya, teman-teman biasanya ketika mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, teman-teman akan tetap menghargai diri teman-teman sendiri. Karena teman-teman mengetahui bagaimana beratnya dalam perjalanan, bagaimana prosesnya yang harus berliku-liku, teman-teman akan sangat menghargai walaupun nilainya kurang memuaskan. Nah, untuk poin yang ketiga adalah melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan kesalahan sebagai hal yang tabu untuk diri teman-teman sendiri. Kesalahan ini menjadi hal yang wajar. Kita anggap wajar semua kesalahan yang kita hadapi, asalkan kita mau memperbaiki diri kita sendiri. Jangan ketika kita telah melakukan kesalahan, teman-teman langsung menjudge diri teman-teman sendiri. Kamu nih, gara-gara kamu sekarang kita jadi gagal. Seperti itu. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa teman-teman telah melakukan kesalahan ketika dalam perjalanan, yuk bersama-sama dalam kesalahan tersebut kita mencari kesempatan untuk belajar, sehingga nantinya akan memberikan dampak positif setelah mendapatkan pembelajaran untuk diri kita sendiri. Yang keempat adalah berlatih konsisten. Nah, ini yang cukup sulit untuk dilakukan, karena biasanya ketika sudah mendapatkan suatu kegagalan, teman-teman akan merasa gagal, merasa putus asa, dan merasa sudah cukup untuk semuanya dan tidak mau memulai lagi. Sedangkan yang perlu dipertahankan adalah konsistensi pada diri teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman disiplin untuk selalu berjuang, bagaimana teman-teman mau disiplin untuk terus belajar, itu yang perlu dijaga teman-teman. Karena konsistensi ini berpengaruh tentang bagaimana teman-teman menghadapi suatu tantangan. Ketika teman-teman mau berkonsisten untuk selalu menghadapi tantangan, maka teman-teman akan selalu mencari cara untuk menyelesaikannya, bukan malah menghindari suatu tantangan. Nah, masuk poin yang terakhir nih teman-teman, poin yang kelima. Nah, untuk poin yang kelima sendiri adalah mencoba strategi baru ketika teman-teman merasa gagal. Jadi, ketika teman-teman merasa gagal, bukan berarti perjalanan teman-teman sampai di situ saja. Karena sebaiknya ketika teman-teman merasa gagal, teman-teman menyiapkan strategi baru untuk menyelesaikan tantangan yang sedang teman-teman hadapi. Sedikit saran ya teman-teman, mungkin di awal perjalanannya teman-teman sudah mempersiapkan tidak hanya untuk plan A saja, tapi teman-teman juga mempersiapkan untuk plan B, plan C, plan D. Jadi ketika teman-teman gagal di plan A, teman-teman dapat memulai strategi-strategi baru untuk di plan B dan plan yang lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang kita harus berproses bagaimana caranya agar kita memiliki growth mindset untuk diri kita yang selalu berkembang. Jadi setelah ini tidak ada nih istilah kurang percaya diri dalam hal akademik. Kita tunggu ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan belum nih dari video kita hari ini? Semoga video hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman ke depannya. Jadi video kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.